yang menyuruh oten-oten yang kalian bilang itu masuk untuk menghina Rasul kalian itu segala macam, itu dari saya. Ya, itu saya. Itu saya menyuruh mereka. Anda bayar atau tidak itu? Dibayar atau Saya tidak? bayar, saya bayar. Kecuali serasmi nggak saya bayar. Nah, jadi Berapa orang itu yang Anda bayar? 25 orang. Oke. Bisa menyebutkan nama-namanya bisa? Ntar saya kirimkan rincinya sama si Fandi. Oke. Nanti Nilainya lumayan apa gimana? itu tidak perlu Anda ketahui, itu hak saya. Oke. Baik. Lanjut. Makasih. Jadi gini ya. Biarkan saya berbicara dulu. Nah, gini, saya berbicara seperti ini bukan untuk memutukkan keyakinan sebagai Kristen. Saya yakin dengan Tuhan saya. Kita punya keyakinan dengan Tuhan kita masing-masing, betul tidak? Ya. Kalian yakin dengan Tuhan kalian, saya yakin dengan Tuhan saya. Cuman gini, ya mungkin inilah terakhir saya untuk masuk ke komal-komal manapun, dan mungkin saya nggak buka TikTok lagi karena banyak habis waktu saya dan waktu keluarga saya, waktu saya habis segala macam karena mikir hal yang tidak penting. Nah, jadi kesimpulannya kayak gini. Nanti ketika saya udah nggak ada lagi di TikTok ini, kalau ada yang mengatakan nama saya, berarti itu bukan dari saya. Ya, karena tugas saya untuk menyewa orang yang 25 orang itu sudah habis. Ya, saya minta maaf sama kalian kalau saya pernah yang menghujat kalian seperti Fandi, Pak Perah, Bang Handi, Bang Bible, Bang Alif, Akang, terus Bang Zuma, dan Uni Rifa. Saya minta maaf. Ya, dan mungkin ya saya nggak mau lagi ikut campur tentang yang dianut sama keluarga saya. Mungkin nanti akan saya tutupilah itu dari keluarga saya masing-masing gitu loh. Mungkin saya nggak mau mempersalahkan kepercayaan keluarga saya tadi. Tujuan saya masuk itu kan karena itu, karena keluarga saya seperti itu kan. Jadi tujuan saya itu pengen itu tujuan saya yang sebenarnya gitu. Dan saya nggak mau ikut campur lagi tentang apapun yang dianut sama keluarga saya itu. Udah saya nggak mau lagi ikut campur soal itu. Dan soal si Rasmi pun ya memang saya yang menyuruh dia juga untuk menghujat. Ya, mungkin ini ya buat Bang Zuma juga, semua orang di sini. Ya, saya nggak akan main TikTok lagi karena kan banyak hal-hal penting yang harus saya kerjakan. Saya nggak mau lagi karena ini ya adik saya yang saya sayangi juga akan terguncang gitu. Ya udah ya, salam. Ya sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini, pertama buat Olan minta maaf juga ya Olan. Udah turun udah. Ya nggak apa-apa, dia pasti nyimak di bawah. Yoga juga nyimak dan Olan juga nyimak. Pertama saya minta maaf juga. Minta maafnya bukan karena saya ini ya Olan ya, tapi saya minta maaf karena saya tidak bisa mengikuti apa yang kamu mau. Pilihan yoga itu ada pada dirinya sendiri. Saya tidak pernah mengajak yoga atau memaksa dia ataupun membujuk yoga. Bahkan saya tidak kenal yoga sebelumnya, sebelum kami bertemu di Komal ya Olan. Intinya saya minta maaf kalau ternyata apa yang dipilih yoga itu membuat kamu sedih. Tapi sejauh sepemahaman saya, sepengetahuan saya, adik kamu itu orang yang sangat mencintai kamu Olan. Ya, yoga sangat sayang sama kamu. Apapun yang kamu lakukan, bahkan yoga sendiri mengatakan ke saya, dia tidak akan pernah marah, membalas, karena dia memang sayang sama kamu. Ya, dan ingat orang tua kalian dalam keadaan sakit. Semoga keluarga dan rumah tangga kalian semua baik-baik saja. Saya berharap juga kamu dan yoga kembali berbaikan seperti sedia kala. Dan juga buat Olan, satu hal yang sangat penting harus saya sampaikan. Jangan sampai kamu adik-adikmu membenci yoga.
Gitu aja mungkin dari saya pribadi, karena Yoga anak yang baik. Dia sayang sama mamah kalian, sayang sama kamu, sayang sama adik-adiknya, dan dia tidak membenci kalian. Itu aja Olan ya. Saya semoga kita tidak pernah bertemu lagi dalam ruang atau komal, karena saya tidak mau juga memancing kemarahan kamu, dan saya juga tidak mau menghadapi kamu lagi gitu. Oke, itu aja. Terima kasih untuk Olan spesial. Saya boleh sedikit ya. Silakan Kanda. Kalau kita umat Islam ini, apalagi kalau sudah ada yang minta maaf seperti itu, Al-Quran menjelaskan kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jazaa'u sayyi'at mithluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan kata Allah, innahu la yuhibbuz zalimin. Allah sungguh tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi saudari Ola minta maaf, kita sudah maafkan terkait dengan ucapannya kepada Rasulullah, ucapannya kepada Allah. Itu haknya beliau karena beliau masih kufur, masih kafir. Urusannya dengan pencipta langit dan bumi. Nah, ini yang menjadi permasalahan introspeksi diri ya. Kalau sudah menghujat dengan bayaran, lalu kemudian memicu orang lain melakukan hujatan dengan bayaran, maka harus disadari oleh Olan, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Itu perbuatan yang tidak mencerminkan agama yang baik. Nah, apakah itu oknum? Apakah itu oknum kemudian? Kurasa juga bukan, karena itu adalah bagian daripada amanat. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Salah satu cara untuk menjadikan orang keluar dari akidahnya adalah menghujat, menista, merendahkan, dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada amanat. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, itu juga adalah bagian daripada metode. Jadi ya saatnya saudari Olan ini introspeksi diri. Kalau bisa belajar Bible, perdalam lagi Bible, dan banyak-banyak belajar Al-Quran. Baca aja terjemahannya dulu. Cabut kata-katanya bahwa tidak mau lagi masuk TikTok. Karena ada masa di mana saudari Olan akan rindu untuk bicara dengan Fandi, Dinda Fandi, Bang Handi, dengan Ahisugi, Dinda Vera Star, Ustadz Alif, Dinda Rifa, Akang, dan seterusnya. Dan bahkan mungkin saudari akan kangen dengan saya. Kangen dalam arti kata untuk berdiskusi, mendengarkan penjelasan-penjelasan saya kemudian. Jadi cabut kata-kata itu, silakan belajar. Kami di sini siap menerima Olan kapanpun itu, mau bahas apapun itu, dalam tataran yang lebih baik. Kita diskusi yang elegan, kita diskusi yang tujuannya untuk memberikan edukasi. Tidak menutup kemungkinan kalau Allah meridai dan Allah memberikan hidayah, dari keturunan saudari Olan bisa jadi menjadi seorang ulama besar, menjadi tokoh agama Islam, menjadi seorang yang kemudian berguna bagi bangsa dan negara kita serta agama Islam itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan. Siapa yang bisa menolak ketika hidayah itu datang? Apatah lagi tadi saudara sudah melakukan pernyataan syahadatain meskipun dalam bahasa Indonesia. Bersaksi bahwa Tuhan yang umat Islam sembah adalah Tuhan yang benar. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang betul. Itu sebenarnya sudah syahadatain itu. Maka karena itulah lembutkan hatimu, belajar Islam dengan baik. Jangan lihat Islam dari kelakuan penganutnya, tapi lihat Islam dari kitabnya. Selayaknya kami tidak melihat Kristen dari oknumnya, kami melihat Kristen dari kitabnya.
maka belajarlah untuk itu. Sekali lagi, cabut pernyataannya dan tidak